Pemilu sekarang nggak bisa masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya Kalau mau hari curhat, ini, kita lagi keluar nih. Mau keluar nih. ya, Karena definisi Ini pusing ya. Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos. Kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter, dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik, disubsidi, dan seterusnya. Itu juga bagian dari Kalau politik memang itu uang. sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan. Dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya. Ada kawan kebetulan, ini Dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg. Nggak terlalu banyak, di bawah 2 M. Dan jadi anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan, bahkan hampir 100 M. Nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi. Tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk menangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan. Bahaya ini politik uang kalau dilegalkan. Karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sidratul muntaha. Tidak. Tapi karena uang dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek double saya. Pakai apa, Bang? Dipakai apa ya ini? Silakan aja. Ini success story Ya. betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 90% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak, dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa. Bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin itu, definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya iya, ngasih uang untuk ngasih dipilih, uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi Transaksi, Oh, uang enggak, transaksi, enggak termasuk pernah. uang operasional. Enggak. Kan itu ada aturannya. kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu? Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang, nggak mau ngasih uang. Ini game. Ini baru nemu saya. Iya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak, dan sedang. Dan Baru mungkin nemu ada- Bang Ara ini. Tapi kalau sudah jadi, Uang ke logistik dulu. bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang saya udah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya, itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu, ada yang bentuk kesehatan perlu obat saya bantu. Tapi bukan untuk pilih saya. Sesudah jadi pada saat kampanye tidak pernah bagi uang. pasti. Oke. Tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai gelas setengah lusin, dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, Sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Ini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan Iya, saya tanya. saya jawab Saya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Hmm. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Oh. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Ya, teman-teman, di dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah ke 100 hari, teman-teman, maka tidak lama setelah itu maka ada demo besar-besaran di berbagai titik di Indonesia, baik itu di Jakarta, di Jawa Timur, di Malang, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan itu artinya ya bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga para mahasiswa memberikan judul demo mereka itu adalah aksi demo Indonesia gelap. Apakah Indonesia gelap saat ini, teman-teman? Mungkin sekarang tidak gelap, tetapi kalau mahasiswa tidak bergerak apa yang untuk membenahi bangsa ini, maka bisa saja seperti itu. Ya, tagar Indonesia gelap
viral di media sosial, dan bahkan demo mahasiswa kemarin ini teman-teman dan juga akan berlangsung hari ini itu disorot oleh media lain yang merupakan negara-negara lain seperti Malaysia dan juga Singapura teman-teman. Oke, media Malaysia, Singapura ikut nyoroti demo Indonesia gelap. Apa kata mereka? Nah, kita lihat apa kata dari media Malaysia dan juga Singapura ini yang menyoroti tentang demo Indonesia, ya demo mahasiswa Indonesia gelap. Sejumlah media asing ikut menyoroti demo Indonesia gelap atau Dark Indonesia yang berlangsung sejak Senin 17 Februari 2025. Kemudian ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di beberapa daerah termasuk di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo Indonesia Gelap diadakan untuk memprotes kebijakan pemerintah presiden terkini yang dinilai menimbulkan masalah bagi rakyat. Kemudian peristiwa tersebut tak luput mendapatkan perhatian dari media asing yang menyoroti aksi para mahasiswa turun ke jalan dalam demo Indonesia Gelap. Apa ulasan mereka? Nah, kita lihat ulasan mereka teman-teman. Ya, ini ulasan mereka tentang Indonesia menuju kegelapan. 1. Indonesia menuju kegelapan. The Strange Times memberitakan demo Indonesia Gelap dalam artikel Dark Indonesia Protes Arab Nation, ya. Kemudian media asal Singapura itu menyebut ribuan mahasiswa yang dikoordinasi BEM seluruh Indonesia turun ke jalan di berbagai kota untuk memprotes kebijakan Presiden RI dan pendahulunya. Ketidakpuasan masyarakat juga diberitakan memunculkan protes di media sosial melalui gambar lambang negara Garuda dengan latar belakang hitam disertai tagar Indonesia Gelap yang dikenal sebagai Garuda Hitam. Ya, The Straits Times menyebut para pengunjuk rasa mengklaim bahwa Indonesia tidak mengalami kemajuan menuju visi Indonesia emas, tetapi malah menuju kegelapan. Ya, media tersebut menambahkan slogan tanah air berganti dari Indonesia emas menjadi Indonesia cemas atau Indonesia lemas pada 2024. Nah, itu yang pertama adalah. Yang kedua, mereka soroti adalah berbagai protes terhadap pemerintah Indonesia. Ya, media Malaysia itu memberitakan sejumlah aksi protes yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memprotes pemerintah, misalnya demo Indonesia Gelap, peringatan Garuda Biru, serta gerakan Kabur Aja Dulu. Demo Indonesia Gelap disebut berisi berbagai tuntutan, antara lain tuntutan transparansi program makan bergizi gratis, tolak revisi Undang-Undang Minerba, tolak duifungsi TNI, tuntutan mantan Presiden Joko Widodo diadili, dan pengesahan RUU perampasan aset. Ada juga tuntutan agar aturan pemotongan anggaran yang berdampak negatif dicabut, pembayaran tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik, serta menghentikan kebijakan yang tidak berlandaskan penelitian ilmiah dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, apa yang mereka sampaikan lagi bahwa jika tuntutan itu tidak ditanggapi pemerintah, para mahasiswa memastikan akan ada aksi demonstrasi dengan skala lebih besar lainnya. Ya, The Star juga mengungkap unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur berakhir dengan kekerasan setelah mahasiswa bentrok dengan polisi. Meriam air bahkan dikerahkan untuk menghalau demonstran di kompleks DPRD Jawa Timur. Nah, kemudian teman-teman, media itu juga memberitakan peringatan Garuda Biru yang muncul tahun lalu. Peringatan itu muncul setelah putra bungsu Jokowi, Kaisang, bisa mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Selain itu, aksi Kabur Aja Dulu juga diberitakan tagar itu dipakai dalam ajakan masyarakat Indonesia supaya bekerja dan belajar di luar negeri sehingga meningkatkan
meninggalkan kekacauan di sini. Namun aksi ini bisa membuat banyak orang berubah ke warganegaraan. Para pendukung kabur aja dulu menganggap pergi ke luar negeri berefek positif. Namun para pejabat negara justru mengecam seruan tersebut. Diaspora Indonesia bahkan dinilai kurang memiliki rasa patriotisme dan disebut jangan balik lagi. Kebijakan negara merugikan rakyat. Media yang berpusat di Milan, Italia, Asian News turut memberitakan aksi Indonesia gelap. Lewat artikel yang ditayangkan pada Selasa, mereka memberitakan unjuk rasa para mahasiswa yang dinamai Indonesia gelap menjadi lawan bagi slogan Indonesia emas dari pemerintah. Media tersebut menuliskan sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah akibat dari kebijakan negara yang represif dan merugikan rakyat sendiri. Para pengunjuk rasa menentang pemotongan anggaran serta memprotes lembaga baru dan antara yang diperkirakan akan mengelola investasi dalam bidang energi terbarukan, manufaktur canggih, dan juga pertanian. Nah, 4 dampak efisiensi anggaran. Sementara itu, USA News menayangkan artikel Indonesia Gov, austerity push part, Media berpusat di Hong Kong ini menyebut ribuan warga termasuk pelajar Indonesia memprotes kebijakan efisiensi anggaran negara yang berdampak bagi pengeluaran sosial. Pemerintah didesak membatalkan kebijakan tersebut sebab efisiensi anggaran dinilai mengurangi pengeluaran kementerian dan lembaga yang ditujukan untuk orang miskin dan kelompok rentan. Efisiensi anggaran bahkan telah membuat kementerian dan lembaga keuangan kekurangan dana. Instansi terdampak termasuk Kementerian Agama, Kemenak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Demo tagar Indonesia gelap pun dikabarkan menjadi seruan ke masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu teman-teman tentang media-media asing yang menyoroti tentang Indonesia gelap yang diunjuk rasa oleh mahasiswa kemarin. Sampai jumpa di video berikutnya.